Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya kan? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini, Ibu Guru akan menjelaskan materi PPKN tentang yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bersikap sesuai nilai-nilai sila Pancasila. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membuat laporan siswa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya. Tahukah anak-anak, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru mempersatu karena adanya yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak tahu tidak? Meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila kesatuan menjadi sila kedua, menjadi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila kesatuan, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham atau belum? Untuk menambah pemahaman anak-anak bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, coba mari kita sebutkan contoh-contoh perilaku berikut yang mencerminkan sila-sila apa saja. Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Di sini ada yang pertama adalah pemilihan ketua kelas. Jadi kegiatan tersebut mencerminkan sila berapa saja? Ya, yang pertama adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa harus keadilan? Karena saat menentukan ketua kelas kita harus adil untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Yang kedua adalah persatuan Indonesia. Jadi saat pemilihan dilaksanakan kita harus bersatu dalam menentukan pilihan. Yang ketiga adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saat kegiatan pemilihan, kita harus bijak dalam pemilihan dan melaksanakan pemusyawaratan atau perwakilan dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Yang terakhir adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat kita memilih, kita tidak hanya menggunakan logika atau pikiran, tetapi kita harus menggunakan kemanusiaan dan yang adil dan beradab.
Nah, kegiatan kedua yaitu perayaan Hari Besar Keagamaan. Jadi mencerminkan sila berapa saja? Ya, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Karena bersangkut paut dengan keagamaan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena saat merayaan Hari Besar Keagamaan, kita harus memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersatu dalam merayakan Hari Besar Keagamaan. Yang selanjutnya adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi saat perayaan Hari Besar Keagamaan, kita harus bersatu dalam melaksanakannya. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita harus adil, tidak memandang agama itu apa, di mana, seperti itu. Kegiatan ketiga adalah gotong royong. Mencerminkan sila berapa saja? Ya, yang pertama adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi saat kegiatan gotong royong, kita harus memiliki jiwa kemanusiaan, bersama-sama melaksanakan gotong royong. Yang selanjutnya adalah persatuan Indonesia. Pasti kita harus bersatu dalam melaksanakan gotong royong. Yang selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan. Jadi saat gotong royong ada pemimpin, saat mengatur kegiatan gotong royong. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saat kegiatan gotong royong kita melaksanakan keadilan, tidak memandang ras, bangsa, atau jabatan. Kita harus bersama-sama. Yang terakhir yaitu kegiatan musyawarah mufakat. Mencerminkan sila berapa saja? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saat kegiatan musyawarah, kita juga harus memikirkan ketuhanan. Yang selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat kita melaksanakan musyawarah, kita harus adil dalam menentukannya. Yang selanjutnya adalah persatuan Indonesia. Jadi saat kegiatan musyawarah, kita harus bersatu dalam menentukan hasilnya. Yang selanjutnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan Indonesia. Yang pastinya saat melaksanakan kegiatan musyawarah ada pemimpin yang adil dan bijaksana untuk mendapatkan hasilnya. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat kegiatan tersebut kita harus adil, tidak memilih siapa yang harus mengambil suara dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Paham kan yang ibu jelaskan? Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, salah satu contohnya yaitu pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Lalu, bagaimana jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh, proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR dan DPD, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Jadi anak-anak paham kan yang ibu jelaskan dari tadi? Nah, jadi ibu ingin tahu apa sih materi yang dijelaskan dari awal sampai akhir? Ada yang mau menjawab? Ya, yang pertama adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah
manfaat dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.